Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada UTS kali ini, saya akan mempresentasikan video karya penulisan ilmiah yang sudah saya buat kemarin dengan bentuk PPT. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Farisal Wisnu Panggalih dengan NIM W3921010 di Prodi D3 Teknik Informatika kelas D. Judul penulisan ilmiah saya adalah pemanfaatan dan daur ulang limbah elektronik atau biasa disebut e-waste. Yang pertama kita akan menuju ke latar belakang masalah. Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, semakin meningkat pula penggunaan barang-barang elektronik dalam mendukung aktivitas sehari-hari manusia. Industri elektronik semakin berlomba-lomba dalam mengeluarkan beragam produk yang menarik dalam waktu yang berdekatan, sehingga hal ini mempermudah masyarakat untuk mengganti barang terbaru. Banyak barang yang terganti yang seharusnya masih layak pakai memiliki masa pakai yang lebih pendek, sehingga dapat berakhir menjadi limbah atau dibuang. Sampah elektronik menjadi salah satu aliran sampah dengan pertumbuhan tercepat di dunia, baik dari segi kuantitas dan toksisitas, serta tumbuh pada tingkat 3-5% per tahun atau sekitar 3 kali lebih cepat dari timbulan sampah rumah tangga yang normal. Di Indonesia sendiri, sampah elektronik atau e-waste digolongkan ke dalam limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3 dan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang pengelolaan limbah bahan beracun dan berbahaya karena kandungan yang ada di dalamnya. Namun peraturan ini tidak hanya mengatur secara umum dan juga mengatur secara spesifik definisi, kriteria maupun alur pengelolaan limbah elektronik. Penggolongan ini dikarenakan kandungan dalam sampah elektronik, contohnya berupa logam berat seperti kadmium, kromium, timbal, merkuri, nikel, selenium, dan logam berat lainnya. Logam berat dan senyawa-senyawa yang ada di dalam sampah elektronik dapat membahayakan kesehatan karena bersifat beracun, karsinogenik atau bisa menyebabkan kanker, dan mutagenik, bisa menyebabkan cacat bawaan. Kesadaran masyarakat akan permasalahan sampah elektronik di Indonesia relatif masih tertinggal. Yang kedua adalah rumusan masalah. Apa saja rumusan masalah? Sikap atau cara berpikir masyarakat terhadap bahaya dan pengelolaan e-waste yang merupakan budaya hukum menjadi isu yang penting untuk dilakukan penelitian. Oleh karena itu, permasalahan utama yang hendak diteliti sebagai berikut. 1. Bagaimana respon atau tanggapan masyarakat terhadap larangan membuang sampah e-waste ke media lingkungan hidup? 2. Bagaimana implementasi partisipasi individu dalam pengelolaan e-waste dengan pendekatan green computing? 3. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui dan menganalisis respon masyarakat terhadap larangan membuang sampah e-waste ke media lingkungan hidup. 2. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi partisipasi individu dalam pengelolaan e-waste dengan pendekatan green computing. Adalah manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini adalah sebagai kajian akademis untuk melindungi ekosistem dari bahaya sampah elektronik sebagai akibat tindakan manusia, baik sebagai produsen, pengecer, penjual maupun pengguna. Hasil penelitian ini juga memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan serta bagi pemerintah, khususnya terhadap kesadaran masyarakat atas bahaya dan risiko sampah elektronik serta perilaku terhadapnya. Rendahnya budaya hukum terhadap pengelolaan e-waste akan berdampak
buruk bagi media lingkungan sebagai tempat di mana manusia hidup dan melakukan kegiatan sehari-hari atau aktivitas sehari-hari. Yang kelima adalah hasil dan pembahasan. Berbagai cara penanganan daur ulang limbah elektronik yang telah dilakukan oleh beberapa negara. Yang satu, pemisahan atau pemilahan secara mekanik. Pemisahan atau pemilihan komponen-komponen penyusun limbah elektronik dilakukan sebagai langkah awal proses daur ulang. Pemisahan komponen ini berdasarkan pada bahan-bahan yang dipisahkan, yaitu bahan plastik, logam, keramik, dan kaca. Setelah dilakukan pemisahan ini dilakukan perlakuan terhadap masing-masing bahan. Bahan plastik, keramik, dan gelas dapat digiling dan dijadikan bahan dasar plastik. Keramik dan kaca yang dapat digunakan lagi. Bahan logam diproses secara metalurgi untuk mendapatkan logam-logam murni tanpa tercampur logam-logam lain. Dan pada pemisahan ini sampah e-waste sama dengan sampah yang lain karena sama-sama dipisah dan tidak ada bedanya dengan sampah biasa. Lanjut. 2. Pirometalurgi. Pirometalurgi merupakan proses secara termal. Biasanya menggunakan insinerator atau alat pelebur suatu bahan pada suhu tinggi. Proses ini biasa digunakan untuk melelehkan bahan plastik atau memisahkan komponen plastik dengan komponen logam. Dalam proses pembakaran ini dapat digunakan untuk mendapatkan konsentrat logam, tembaga, dan timbal. Untuk logam emas dan perak dapat juga diperoleh pada proses ini. Tetapi pada proses yang memerlukan waktu yang panjang akan merusak logam perak. Proses ini masih mempunyai banyak kelemahan, yaitu komponen berbahan plastik yang tidak dapat digunakan lagi dan logam-logam yang diperoleh masih dalam bentuk logam campuran. Selain itu, dalam proses ini dihasilkan gas-gas yang berbahaya karena terjadi kombinasi logam-logam berat dengan senyawa-senyawa organik dalam bahan plastik yang bersifat volatil akibat adanya proses pada suhu tinggi. Yang ketiga yaitu hidrometalurgi. Hidrometalurgi biasanya dilakukan setelah proses pemilahan antara bahan logam dan bahan non-logam. Proses ini merupakan proses pelarutan logam-logam yang terdapat dalam limbah elektronik, khususnya komponen-komponen yang berukuran kecil, misalnya pada pelarutan PCB dan chip. Proses pelarutan ini menggunakan pelarutan antara lain asam sulfat dan peroksida, aqua regia, thiourea, larutan cyanida, asam nitrat, asam klorida, natrium oksida, dan lain-lain. Proses ini cukup efektif dibandingkan dengan proses yang lain karena dapat digunakan untuk recovery logam-logam dengan pemurnian yang relatif tinggi. Proses recovery yang diawali dengan proses hidrometalurgi dapat dilanjutkan dengan proses ekstraksi, pengendapan, filtrasi, elektrolisis, dan lain-lain, disesuaikan dengan logam yang akan diambil lagi. Yang terakhir atau keempat yaitu proses elektrokimia. Proses elektrokimia merupakan metode yang sering digunakan untuk pemurnian atau pengendapan dengan melibatkan larutan elektronik dan arus listrik. Proses ini dilakukan setelah proses hidrometalurgi karena melibatkan larutan elektrolit. Hasil pelarutan logam-logam dalam limbah elektronik difungsikan sebagai larutan elektrolit. Kemudian dilakukan pemisahan logam-logam yang telah dilarutkan. Sebagai contoh proses elektrokimia yang dilakukan untuk pengelolaan limbah elektronik yaitu
pada pengambilan logam emas dan perak melalui proses elektroplating. Dari cara-cara di atas terdapat kesimpulan yaitu berbagai cara yang telah dilakukan untuk pengelolaan limbah elektronik. Cara-cara tersebut mempunyai kekurangan dan kelebihan. Untuk proses pemisahan atau pemilahan secara mekanik mempunyai kelebihan terpisahnya komponen bahannya, sehingga dapat dilakukan proses lanjutan untuk penggunaan kembali komponen yang dihasilkan dari limbah elektronik. Dan proses ini relatif memakan waktu lebih sedikit. Sedangkan kelemahannya dari cara ini adalah timbulnya polusi berupa debu dan suara pada saat proses penghancuran secara mekanik. Kesimpulan, limbah elektronik di Indonesia menjadi sebuah masalah yang tengah dihadapi dewasa ini. Untuk menanganinya, kebanyakan masyarakat melakukan reparasi, daur ulang, ekspor hingga penguburan. Namun semua model penanganan tersebut sangat disayangkan karena seharusnya kehadiran limbah elektronik mampu dimanfaatkan dengan lebih maksimal sehingga dapat memberikan nilai ekonomis yang lebih tinggi. Terlebih lagi sangat rendahnya nilai ekonomis pada komponen-komponen kecil yang tidak dapat direparasi, didaur ulang atau diekspor, sehingga pada akhirnya hanya akan dikubur begitu saja. Sebuah penanganan baru dan cerdas harus diterapkan seperti yang diajukan dalam artikel ini, yaitu pengubahan limbah menjadi barang kesenian dan kerajinan. Yaitu dengan salah satunya dengan cara ini, yaitu mengubah limbah elektronik dengan menjadikannya kerajinan atau kesenian. Lanjut, yang terakhir terdapat daftar pustaka, yaitu adalah salah satu daftar pustaka yang sumber-sumbernya saya ambil dari sini. Lanjut ini. Dan sekian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.